apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Yona di Romania. Di video kali ini, Tante Yona mau berbagi informasi perihal program beasiswa di Romania untuk S1, S2, S3. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibu Adela. So, buat bebek semua yang saat ini lagi mencari program beasiswa di Romania, ikuti video ini mulai dari awal sampai akhir, jangan di skip karena sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui video ini. Dan jangan lupa juga bila merasa video ini sangat bermanfaat untuk bisa di-share ke semua handetolan beserta teman-temannya. So, selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan saya Adela, pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya 1 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bukares. Adapun tugas saya mencakup bidang penerangan, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Dalam hal ini kita juga menghandle mengenai pemberian beasiswa baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Rumania. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tante Yona yang telah berkenan untuk membuat konten kali ini mengenai beasiswa dari pemerintah Rumania, dikarenakan memang banyak sekali teman-teman pelajar dari Indonesia yang sangat berminat untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Rumania. Banyak teman-teman pelajar yang sangat tertarik untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Rumania. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus belajar di Rumania? Nah, teman-teman semuanya pada tahu kan bahwa Rumania itu merupakan anggota dari Uni Eropa dan juga European Economic Area. Nah, di sini berarti Rumania mempunyai hubungan dan koneksi ke berbagai universitas bergengsi di Eropa. Nah, dengan belajar di sini, teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk belajar di berbagai universitas lainnya melalui exchange program di bawah salah satunya framework Erasmus. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan exchange program bisa sampai 1 tahun. Nah, selain itu, belajar di Rumania sendiri merupakan negara yang kaya akan warisan budaya, pendidikan, dan kemudian Rumania untuk biaya hidupnya sendiri merupakan sekitar 30% di bawah negara-negara Uni Eropa lainnya. Nah, selain itu yang paling penting adalah untuk apply beasiswa dari pemerintah Rumania, teman-teman tidak diharuskan untuk memiliki sertifikat TOEFL dan IELTS. Dan tentu saja ini memang bagi para teman-teman para beasiswa hunter ya agak susah paling ya, gimana sih supaya dapat passing grade, untuk dapat IELTS yang bagus, dapat TOEFL yang bagus. Nah, dengan beasiswa Rumania teman-teman tidak perlu untuk menyediakan sertifikat tersebut. Dan satu lagi, selama teman-teman belajar di Rumania, teman-teman juga mempunyai hak untuk melakukan kerja sampingan. Nah, selama ini teman-teman lainnya yang telah belajar di sini, pada musim panas mereka melakukan pekerjaan sampingan antara lain di bidang hospitality, kemudian food and beverage. Juga pada akhir pekan mereka seperti Sabtu atau Minggu mereka juga melakukan pekerjaan sampingan. Jadi selain teman-teman belajar mendapatkan ilmu secara akademis, teman-teman juga belajar mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja dan tentu saja pergaulan dengan teman-teman lainnya dari berbagai negara. Rumania merupakan negara yang sangat open untuk multikulturalisme dan para penduduknya pun di sini sangat ramah terhadap orang asing. Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Rumania. Yang pertama, beasiswa dari Kementerian Luar Negeri atau beasiswa MFA, dan yang kedua yaitu beasiswa dari Kementerian Perekonomian atau yang sering kita sebut dengan beasiswa MAT. Secara umum, persyaratan yang dibutuhkan untuk apply beasiswa di Rumania, yang pertama tentu saja ijazah, kemudian transkrip nilai, semuanya harus sudah dilegalisir ya. Kemudian juga paspor. Kemudian pada paspor itu yang dibutuhkan yaitu hasil scan 3 halaman pertama. Dan pastikan bahwa paspor kalian masih berlaku setidaknya dalam waktu 6 bulan ke depan. Kemudian diperlukan KTP yang tentu saja sudah dilegalisir ke Inggris,
diterjemahkan ke Inggris. Kemudian juga kalian harus membuat kurikulum vitae, ada juga medical certificate atau surat keterangan sehat dari lembaga-lembaga kesehatan Indonesia yang utamanya lembaga-lembaga kesehatan yang pemerintah ya. Kemudian juga foto, dan juga kalian perlu menulis esai. Esainya singkat saja, semacam motivation letter. Nah, di sini kalian harus pastikan bahwa yang kalian tulis itu merupakan esai atau motivation letter yang berbeda dari yang lainnya. Sehingga bagi yang membaca itu mereka merasakan bahwa kalian itu benar-benar sangat berminat, sangat antusias untuk belajar di Rumania melalui beasiswa ini. Kemudian untuk kedua beasiswa seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, beasiswa MAT dan beasiswa MFA, ada periode-periode tertentu di mana beasiswanya mulai dibuka. Misalnya sekarang untuk beasiswa MFA seharusnya sudah mulai buka pendaftarannya dari bulan Desember, tapi hingga hari ini kita belum melihat ada pengumuman di websitenya. Untuk biasanya akan buka dari Desember hingga Maret, teman-teman ya. Jadi silakan kalian siapkan semua persyaratannya supaya nanti kalian gak buru-buru. Nah, sementara untuk beasiswa MAT biasanya buka dari Mei hingga Juni. Nah, untuk keduanya ini tentu saja persyaratannya sekali lagi yang menjadi ketertarikan kalian semua, tidak dibutuhkan IELTS ataupun sertifikat TOEFL. Nah, seperti itu. Kedua beasiswa tersebut menawarkan beasiswa untuk semua tingkat pendidikan, baik itu S1, S2 maupun S3. Namun teman-teman juga harus tahu bahwa untuk tingkatan S1 di Rumania bagi para penerima beasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan atau kursus bahasa Rumania, karena sebagian besar mata kuliahnya akan dilakukan dalam bahasa Rumania. Nah, untuk S1 itu lama periodenya yaitu 3 sampai 6 tahun masa kuliah. Sementara untuk S2 tidak hanya dalam bahasa Rumania, tetapi ada juga program S2 yang dilakukan dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Nah, untuk S2 ini lama periodenya bisa 1 sampai 2 tahun. Sementara untuk S3 bisa untuk 3 sampai 5 tahun, dan teman-teman juga bisa memilih apakah mau perkuliahannya dalam bahasa Inggris atau yang lain. Apa saja sih yang kalian akan dapat ketika kalian mendapatkan beasiswa dari Rumania? Cakupan yang diberikan apa saja? Yang pertama tentu saja biaya kuliahnya gratis, jadi full tuition fee. Kemudian kalian juga akan mendapatkan asrama, tentu saja tergantung ketersediaan dari masing-masing universitasnya. Kemudian juga terkait allowance untuk bulanannya, bagi kalian di jenjang tingkatan S1 akan mendapatkan sekitar 65 euro per bulan, sementara untuk S2 75 euro dan S3 85 euro. Kalian jangan berkecil hati karena mungkin kelihatan sedikit di sini, tapi sejauh ini teman-teman kalian bisa survive di sini, dan tentu saja berkat adanya kesempatan untuk kerja sampingan. Jadi jangan takut kenapa sih tuition fee-nya sedikit. Nah, kalian juga tetap harus berusaha, kerja sampingan iya, dan juga memang untuk Rumania sendiri berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya yang sangat glamor. Di sini mungkin kalian akan lebih fokus untuk belajar seperti itu. Selain itu, beasiswa ini tidak mencakup untuk uang makan, kemudian transportasi lokal dan transportasi internasional. Nah, terkait hal ini berarti jika kalian dari Indonesia, tiket pesawat kalian ke Rumania akan ditanggung sendiri. Sementara untuk transportasi lokal jangan khawatir teman-teman semua, karena untuk di sini terdapat diskon bagi para pelajar. Misalnya untuk naik tram atau naik kereta api atau dan sebagainya, itu kalian sebagai pelajar akan mendapatkan diskon tertentu. Nah, teman-teman tadi sempat dibahas ada 2 beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Rumania.
Nah, yang pertama itu tadi beasiswa MFA itu dari Kemlunya Rumania. Nah, di sini jurusan yang ditawarkan itu beraneka ya. Jadi teman-teman silahkan lihat di website. Nah, di situ ada kalian mau di universitas mana dan mau di jurusan apa. Itu di MFA. Nah, untuk periodenya biasanya MFA itu akan buka pengumuman penerimaan itu untuk bulan Desember sampai Maret. Nah, tapi untuk tahun ini nih 2024 ini agak telat ya teman-teman, karena sampai hari ini kita masih belum menerima belum melihat adanya pengumuman mengenai pembukaan untuk beasiswa MFA dari website Kementerian Luar Negerinya Rumania. Nah, untuk beasiswa MAT, teman-teman, biasanya yang dibuka itu untuk 40 awardee. Jadi akan diterima 40 orang untuk penerima beasiswa ini. Nah, adapun jurusan yang diutamakan tentu saja karena ini Kementerian Perekonomian, tentu saja ekonomi, kemudian bisnis administrasi, kemudian agricultural science, kemudian ada juga oil, gas, dan sebagainya. Memang diutamakan jurusan-jurusan terkait ekonomi dan teknik, tapi jangan takut karena juga ada beberapa jurusan lain yang juga bisa di-cover oleh beasiswa ini. Sementara untuk periode pembukaan aplikannya itu sekitar Mei hingga Juni. Nah, jadi teman-teman semua siapkan semua berkasnya sehingga nanti kalian tidak buru-buru, tidak panik sendiri pada saat kedua beasiswa itu mulai dibuka. Nah, untuk pendaftarannya ada perbedaan antara dua beasiswa ini. Untuk beasiswa MFA, teman-teman harus membuat akun sendiri di website yang ditunjuk oleh Kementerian Luar Negeri Rumania. Jadi kalian bikin akun, kalian upload semua berkas-berkasnya di sana, pilih jurusan yang kalian mau, universitasnya, kemudian jangan lupa kalian review kembali sebelum kalian submit. Nah, nanti kalian juga akan menerima pengumuman penerimaannya. Jadi semuanya langsung di aplikasi tersebut. Nah, sementara untuk beasiswa MAT, cara apply-nya berbeda dengan MFA. Untuk MAT, pertama kalian siapkan semua berkas yang diminta, kemudian kalian kirimkan ke KBRI, kita akan bantu kalian semua. Kita akan lihat, teliti lagi apakah berkas-berkas yang kalian kirimkan itu sudah benar atau belum. Jika berkasnya sudah benar, KBRI akan menyiapkan surat rekomendasi bagi kalian semua. Kemudian semua berkas akan dikirimkan langsung oleh KBRI ke pihak yang ditunjuk oleh MAT. Kalian pasti tahu yang emailnya Bruce itu kan? Nah, semuanya dikirim ke sana. Untuk tahun 2023 ini kalau saya tidak salah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pelamar yang terbesar, mungkin termasuk top 3 di antara negara lainnya. Dan dari sejumlah yang diterima tersebut dari 40 orang tadi yang katanya diambil itu, untuk tahun ini Indonesia sepertinya diterima itu sekitar 6 atau 7 orang. Nah, jadi chance kita besar, teman-teman jangan takut, pokoknya selalu usaha, dan pastikan bahwa semua berkas-berkas yang kalian kirim itu sudah benar. Buat teman-teman yang pengen tahu perkembangan terkait beasiswa ini, jangan lupa kalian ikutin terus media sosial KBRI Bukares, ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada Facebook. Untuk Instagram yang paling cepat, kalian bisa search Indonesia in Bukares. Nah, di situ nanti sekiranya sudah ada pembukaan beasiswa yang baru, kami akan post informasinya. Dan tentu saja kalian bisa mendapatkan informasi dari rekan-rekan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia Rumania. Nah, sejauh ini baik dari KBRI maupun PPI aktif untuk membantu teman-teman semua, untuk membimbing teman-teman dalam proses untuk apply beasiswa di Rumania. Teman-teman PPI juga punya grup buat membantu teman-teman semua menyiapkan berkas-berkas untuk siap melamar mendapatkan beasiswa di Rumania. Jadi kalian jangan takut, kita semua ada buat kalian. Nah, untuk jumlah pelajar, yang diterima selama ini. Jadi pada tahun 2018 itu terdapat 2 penerima beasiswa Indonesia di Romania.
tahun 2019 itu nggak ada, tahun 2020 itu ada 5 orang, kemudian tahun 2021 itu ada 13 orang yang diterima, tahun 2022 ada 3 orang, dan tahun 2023 itu ada sekitar 7 atau 8 orang. Nah, kalian juga harus pastikan bahwa kalian mantap untuk apply beasiswa ini. Jangan sampai ketika kalian sudah apply, kemudian kalian sudah menerima pengumuman bahwa kalian mendapatkan beasiswa, kalian sebagai awardee, kemudian kalian akhirnya mengundurkan diri. Ini sangat disayangkan, dan memang terjadi ya teman-teman. Ada yang mengundurkan diri, ada yang nggak tahu kalau sudah keluar pengumuman, jadinya miss untuk melakukan konfirmasi ulang. Jadi kalian harus cek terus ya perkembangannya seperti apa pada saat kalian mulai melamar beasiswa. Apa saja sih yang sangat diminati atau jurusan yang paling bergengsi di Rumania? Yang pertama itu tentu saja teknik, kemudian spesialisasi medis, kedokteran hewan, dan IT. Itu beberapa bidang, beberapa jurusan program studi yang mempunyai predikat tinggi di Rumania. Nah, teman-teman, apa saja sih tips untuk mendaftar beasiswa? Nah, yang pertama kalian harus pikirkan matang-matang, pertimbangkan matang-matang kalian maunya kuliah di bidang apa, dan prospek pekerjaan tersebut, bidang kerja tersebut yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Bagaimana prospek kedepannya, itu sangat penting ya buat teman-teman. Nah, yang kedua, kalian harus cek beasiswa mana yang kira-kira peminatnya sedikit. Nah, hal ini menjadikan kesempatan kalian untuk mendapat beasiswa itu besar. Nah, bisa jadi nih yang sekarang beasiswa dari pemerintah Rumania ini memang tidak terlalu diminati. Mungkin apa karena tuition fee-nya kecil atau segala macamnya, tapi ada hal-hal positif yang bisa kalian ambil. Yang pertama tentu saja tadi tidak perlu sertifikat IELTS, TOEFL, dan lain-lainnya. Yang kedua, chance kalian untuk diterima itu besar. Nah, kemudian kalian cek perkembangan dari website instansi yang pemberi beasiswa. Apa saja perkembangan terbarunya, apa saja persyaratan yang diminta. Nah, sedapat mungkin kalian siapkan dari jauh-jauh hari persyaratan-persyaratannya sehingga kalian tidak terburu-buru. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu kalian harus kreatif dalam membuat CV dan motivation letter. Bikin sekreatif mungkin sehingga dapat meyakinkan penilai untuk memberikan beasiswa kepada kalian. Bikin yang anti mainstream ya teman-teman, yang beda dari yang lain. Demikian ya. Pokoknya buat teman-teman semua, selamat hunting beasiswa. Jangan patah semangat, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Pokoknya semuanya usaha dulu, nanti bagaimana ke depannya, apakah diterima atau tidak. Yang penting kita telah usaha. Ya, semangat ya. Terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tante Yona atas kontennya yang sangat informatif, sangat edukatif, dan tentu saja membantu bagi teman-teman belajar di Indonesia. Pun kita kedepannya akan selalu mendukung bagi teman-teman semua, bagi siapapun yang memiliki ide serupa, konten-konten yang sangat membantu bagi teman-teman kita yang lainnya. Demikian dari saya, semangat terus, semoga sehat kalian semua dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai akhirnya kita di akhir video ini, di mana sudah disampaikan secara lengkap oleh Ibu Adela dari pihak KBRI yang menangani pendidikan. So, buat bebek semua yang memang tertarik untuk mengikuti program ini, bisa diikuti stepnya dan juga bisa di-follow sosial medianya, baik sosial media PPI yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia, yaitu mahasiswa yang ada di Romania, ataupun sosial media dari KBRI Indonesia yang ada di Romania bila ada pertanyaan lebih detail, dan Tante Yona akan cantumkan juga di dalam video ini, bisa untuk di follow di sana ya Beb. So buat bebek semua yang mau mengikuti program beasiswa, Tante Yona ucapkan selamat untuk mengikuti dan sukses buat kita semua. Love you all and God bless. Dadah.